Selamat bertemu kembali di Jab-Jab Education. Kali ini kita membahas tentang listrik dinamis. Yang mau kita pelajari di listrik dinamis ini yaitu tentang hukum Kirchhoff. Di mana hukum Kirchhoff ini dibagi dua, ada hukum Kirchhoff pertama dan ada hukum Kirchhoff kedua. Kita mulai yang pertama. Dalam hukum Kirchhoff yang pertama dikatakan bahwa banyaknya arus yang masuk harus sama dengan banyaknya arus yang keluar. Misalkan ada suatu kawat dirangkai seperti ini. Titik ini disebut sebagai titik percabangan. Katakan ini ada I1, kemudian arus kita alirkan menuju titik percabangan. Ini namanya masuk. Jadi kalau dia meninggalkan titik percabangan namanya keluar. I2 ini kita katakan masuk atau menuju titik percabangan. I3 ini namanya keluar atau menjauhi titik percabangan. Demikian juga dengan I4 keluar dan I5 masuk. Sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama mengatakan bahwa banyaknya arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Berarti I1 ditambah I2 yang ini ditambah I5. Karena ini masuk, I5 harus sama dengan yang keluar. Yang keluar di sini ada I3 ditambah ada I4. Sangat mudah ya. Inilah hukum Kirchhoff yang pertama. Kemudian kita masuk ke hukum Kirchhoff yang kedua. Dalam hukum Kirchhoff yang kedua dikatakan dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah tegangan ditambah arus yang melewati hambatan harus sama dengan 0. Berapa banyak pun hambatan yang ada, itu jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Contohnya, ini adalah rangkaian tertutup. Garis yang pendek ini menyatakan kutub negatif pada suatu sumber tegangan, yang panjang kutub positif. Kita anggap arus mengalir ke kanan. Berarti dia kalau ke kanan arahnya seperti ini, berlawanan jarum jam. Ini kita katakan I, kira-kira ini dia. Maka ada syaratnya nanti. Jika kita putar seperti ini, berarti duluan mengenai kutub negatif, maka kita tulis negatif. Tapi jika kita putar ke arah kiri atau searah jarum jam, duluan kita lalui kutub positif seperti ini, nanti kita tulis positif. Kira-kira seperti ini. Ini min V, karena kalau kita putar seperti ini, kita anggap arus, ini duluan kutub negatif. Min V ditambah arus yang mengalir, yang dilewati ada dua hambatan, R1 dan R2. Maka kita buat I dikali R1 tambah R2, hasilnya sama dengan 0. Ngerti ya? Oke, kita ambilkan dalam suatu contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Besar tegangan jepit pada titik AB, berarti antara AB ini ya. Oke, penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu arah arus. Arah arus boleh ke sini, boleh sini, sembarang aja ya. Jika nanti hasil yang kita peroleh negatif, itu artinya arah yang kita ambil terbalik, nilainya tidak terpengaruh ya. Jadi kalau nanti kita buat anggap seperti ini, ternyata arusnya negatif, itu berarti arah arusnya sebenarnya adalah ke arah sini ya, jadi tidak masalah. Oke, kita lanjutkan. Inilah kita katakan sebagai I. Kemudian jumlah tegangan pada rangkaian tertutup harus sama dengan 0. Berarti ada I1 ini dia. Ya. Berikutnya tegangan yang kedua. Ya, tegangan yang kedua kita katakan ini. Dan tegangan yang ketiga yang ini kita jumlahkan semua ditambah nih, karena tegangan sudah habis ya, ada 3, 1, 2 dan 3. Ditambah arus yang lewat ini mengalir, semuanya dilewati ini hambatan sampai ke titik ini.
berarti harus kita jumlahkan semua hambatannya. I dikali R1, berarti ini ditambah R2, berarti R2 yang ini ditambah R3 ditambah R4. Itu harus sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya kita masukkan tegangan 1, karena arahnya seperti ini dia adalah positif, di sebelah sini adalah positif, dan di sebelah sini positif. Maka tegangan 1 kita masukkan positif 8, ditambah ini juga 8, kita masukkan 8, ditambah ini juga 8, kita masukkan, ditambah arus yang melewati hambatan kita masukkan semua. R1 3, R2 kita masukkan R2 nya sama dengan 3 juga, ditambah R3 sama dengan 2, kita masukkan 2, ditambah R4 hasilnya 4, ini sama dengan 0 ya. Kemudian kalau kita jumlahkan ini 24 ditambah 3 tambah 3 itu sama dengan 6 tambah 2, 8 tambah 4 12, berarti 12I sama dengan 0. Berarti kalau kita teruskan 12I sama dengan 24, berarti karena dia pindah ruas kita tuliskan negatif, I sama dengan min 2 ampere. Arti min arahnya terbalik. Oke, nggak masalah. Karena dia minta VAB, maka kita buatkan VAB sama dengan ya tegangan 1 yang ini kita ambil positif ditambah I dikali R. Jangan lupa karena di sini tadi kita peroleh ininya min, kita masukkan min, hasilnya sama dengan 8 dikurang ya, atau ditambah min sama ya, min 2. Ini min 2 kali hambatannya yang dilewati adalah 3, hasilnya sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2 volt. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, ngerti ya? Yang berikutnya kita lihat untuk 2 loop, pemakaian untuk 2 loop. Berarti kira-kira seperti ini. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Arus yang melalui hambatan 2 ohm berapa? Berarti di sini. Penyelesaian yang pertama kita tentukan dulu arah arus. Gampangnya, nggak selalu ya, tidak selalu, tapi gampangnya kita anggap arus ini bertemu di tengah, sehingga kita katakan ini sebagai loop yang pertama, yang di kanan ini sebagai loop yang kedua. Kemudian kita anggap yang ini adalah I1 mengalir ke titik percabangan nih, I2 mengalir ke titik percabangan, sedangkan I3 ini meninggalkan titik percabangan, meninggalkan ini. Banyaknya arus yang masuk ke titik percabangan harus sama dengan yang keluar, berarti dapat kita katakan I3 harus sama dengan I1 tambah I2. Oke, kita lihat loop yang pertama. Untuk loop yang pertama, kalau kita putar seperti ini, berarti duluan kena kutub negatif, kita tulis negatif 4. Di sebelah sini nih positif, maka harus tambah 2. Udah habis ya, di loop pertama ini nggak ada lagi tegangan. Karena nggak ada lagi berarti ditambah I1. Yang dilalui satu hambatan berarti mulai dari sini sampai ke titik ini. Hambatannya ada ini 1 dan di sini ada angka 5. Berarti 5 ditambah 1. Ditambah ada di sini I3 nih. Yang dilewati 2 ohm berarti harus dikali 2. Tak ada lagi, kita tulis sama dengan 0. Oke, kita totalkan min 2 ditambah ini ya, min 4 tambah 2 berarti min 2 ditambah I1 kali 6 ya, ditambah I3 itu adalah I1 tambah 2, berarti kita masukkan dikali 2, hasilnya sama dengan 0. Oke, berarti yang ini 6I1. Kalau kita kalikan 2 kali I1, 2I1 tambah 6I1 berarti 8I1 ditambah 2I2. Nih, yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan, hasilnya menjadi 2. Kita katakanlah yang ini sebagai persamaan 1. Kita lihat loop yang kedua. Untuk loop yang kedua, kita masukkan dari sini ini, min 4. Maka kita tulis min 4. Ya, kita putar sini, ketemu tambah 2. Oke, tak ada lagi tegangan, maka tinggal kita buat I2 ditambah I2 kali
hambatan yang dilalui dari mulai 5 dan 1 ini. Ada 2 hambatan ya. Berarti 5 ditambah 1 atau 1 tambah 5. Hasil ini ditambah. Di sini ada I3 kali 2 ohm. Gak ada lagi sama dengan 0. Oke, selanjutnya min 4 tambah 2 itu adalah min 2. 1 tambah 5 6 tambah 6 I2 ditambah 2 kali I3. I3 ini adalah I1 tambah I2. Kita masukkan ya, gak ada lagi berarti sama dengan 0. Oke, 2 kali I2, 2I2 tambah 6I2 berarti 8I2, sedangkan I1 nya ada 2, berarti kita buat 2I1 ditambah 8I2. Pindah ruas, hasilnya sama dengan 2. Oke, kita lanjut ya, kita katakan ini sebagai persamaan 2. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 kita masukkan hasilnya 8I1 ini ya, ditambah 2I2 sama dengan 2. Persamaan 2, 2I1 ditambah 8I2 sama dengan 2. Kita samakan supaya bisa kita eliminasi. Sama-sama kita kali. Yang di atas kita kali 4 ya. Ini kita kali 4 supaya sama 8. Yang di bawah kita kali 1 aja. Oke, hasilnya 4 kali 8 32 I1 ditambah 8, 4 kali 2 8I2 sama dengan 8. 1 kali 2I1 berarti 2I1 ditambah 8I2, hasilnya sama dengan 2. Kita kurangi yang ini. Oke, kalau kita kurangi 8I2 dikurang 8I2 hasilnya sama dengan 0, jadi kita coret aja. 32I1 dikurang 2I1 sama dengan 30I1. 8 dikurang 2 sama dengan 6, berarti I1 sama dengan 6/30. Hasilnya sama dengan 0,2 ampere. Oke, selanjutnya kalau kita masukkan ke persamaan yang kedua, I1 udah kita peroleh nih 0,2, berarti 2I1 berarti 2 kali 0,2 ditambah 8I2 hasilnya sama dengan 2. 2 kali 0,2 0,4 ditambah 8I2 sama dengan 2. Kita pindah ruas, berarti 8I2 sama dengan 2 dikurang 0,4, hasilnya 1,6. Berarti I2 sama dengan 1,6 dibagi 8, hasilnya 0,2 juga. Yang ditanya adalah yang melewati hambatan 2 ohm, berarti I3. I3 adalah I1 tambah I2. Berarti kita masukkan I3, I1 tambah I2 tadi sama dengan I1 0,2 ditambah I2 0,2, hasilnya sama dengan 0,4. Mudah ya? Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya ya.